Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irma Nesa dengan NIM H1B12004, mahasiswi dari Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Jambi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan partai politik di Indonesia. Timbul tenggelamnya partai-partai politik di Indonesia erat kaitannya dengan sistem politik yang terbentuk dan mendukung atau menghambat partai-partai tersebut. Secara historis dan sosiologis, jauh sebelum kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, partai-partai politik telah memerankan fungsinya sebagai penyalur aspirasi masyarakat yang bercorak seperti aliran Serikat Islam yang terbentuk pada tahun 1912. Perkembangan dari Serikat Tegang Islam yang didirikan pada tahun 1905 oleh seorang pedalang batik di Solo. Pada tahun 1912, Serikat Islam menjadi Partai Serikat Islam PSI, begitupun dengan Budi Utomo yang didirikan oleh para mahasiswa pada tahun 1908, kemudian menjadi partai politik pada tahun 1917. 10 tahun kemudian berdiri Partai Nasional Indonesia PNI pada tahun 1927 oleh Soekarno dan Soeharto. Dari tokoh-tokoh pergerakan nasional Indonesia, kesemua partai politik itu mempunyai tujuan yang sama, yaitu untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, kehadiran partai-partai politik mendapatkan legalitas melalui maklumat pemerintah yang ditandatangani oleh Wakil Presiden Muhammad Hatta pada tanggal 3 November tahun 1945. Dalam maklumat itu tertera antara lain pemerintah menyukai timbulnya partai-partai politik karena dengan partai-partai politik itulah didapatkan pimpinan ke jalan yang teratur dari segala aliran yang ada di dalam masyarakat. Maklumat pemerintah itu disambut hangat oleh rakyat dengan membentuk berbagai macam partai. Dalam kurun waktu 5 tahun tercatat 27 partai dengan ideologi atau aliran dari perspektif yang berbeda. Adapun sistem politik yang terwujud adalah sistem politik demokrasi liberal yang memberi kebebasan kepada masyarakat untuk membentuk partai-partai politik dan mengizinkan partai politik kelompok masyarakat yang tergabung dalam organisasi perorangan dan malahan hanya sekelompok pemilihan ikut serta dalam pemilu tahun 1955 sebagai kontestan, sehingga pada pemilihan umum tahun 1955 untuk memilih anggota parlemen dan Dewan Perwakilan Rakyat terdapat 100 kontestan yang terbagi dalam kelompok partai politik 39 dan kelompok organisasi 46 serta kelompok perorangan 9 dan kelompok pemilih 6. Sedangkan untuk memilih anggota konstituante yang akan merumuskan konstitusi permanen bagi Indonesia tercatat sebanyak 91 partai dari kelompok perorangan. Pada masa demokrasi terpimpin, jumlah partai disederhanakan melalui penetapan Presiden nomor 7 tahun 1959 dan pada nomor 13 tahun 1960. Dari kedua panpres itu diakui 10 partai, yaitu PNI, NU, PKI, PSII, Parkindo, Partai Katolik, Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia, Pergerakan Tarbiyah Islami atau PTI, dan Partai Murba serta Partai Indonesia Pertindo. Selama era demokrasi terpimpin, tidak ada pemilu karena Presiden Soekarno menilai negara belum cukup stabil untuk mengadakan pemilu. Dalam kegiatan kehidupan politik dikelompokkan ke dalam 3 aliran dan 3 paham, yakni kelompok nasional, agama, dan komunis yang dijuluki sebagai Nasakom. Representasi ketiga kelompok itu tercermin dalam susunan perwakilan dan pimpinan di lembaga-lembaga formal seperti DPRS, MPRS, badan-badan semi-otonom seperti Kantor Berita Antara, dan badan-badan usaha milik negara dan daerah BUMN dan BUMD. Dengan resmi diakuinya wakil dari golongan komunis yang direpresentasikan oleh PKI, maka partai ini memanfaatkan secara maksimal untuk membesarkan partai dan menguasai lembaga-lembaga negara dengan tujuan akhirnya menguasai negara dan pemerintahan. Berdasarkan ideologi komunis, baik secara demokrasi maupun non-demokrasi berupa pemberontakan atau kudeta,
Pemberontakan PKI dapat digagalkan oleh rakyat bersama dengan Tentara Nasional Indonesia dan kekuatan politik yang anti-komunis. Dalam perkembangan selanjutnya, Bung Karno pada tahun 1967 melalui rapat dan keputusan MPRS dinyatakan tidak lagi menjadi Presiden Republik Indonesia, digantikan oleh Jenderal Soeharto, Panglima Kostrad yang berhasil memimpin penumpasan PKI. Kepemimpinan Bung Karno dalam kasus politik Indonesia sering disebut dengan era Orde Lama atau Old Order, dan pada masa kepemimpinan Soeharto disebut dengan Orde Baru atau New Order, dan berlangsung dari tahun 1967 sampai dengan awal 1998 dengan sistem demokrasinya yang dinamai dengan demokrasi Pancasila. Politik kepartaian pada masa Orde Baru tetap mengakui adanya partai-partai politik walaupun jumlahnya berkurang dari masa Orde Lama dengan dibubarkannya PKI dan Partindo yang dalam praktek politiknya sangat dekat dengan PKI. Dengan demikian, tinggal 8 partai yakni PNI, NU, PSII, Partindo, Partai Politik, Perti, IPKI, dan Murba. Keinginan dari para simpatisan dan mantan anggota Masyumi untuk menghidupkan Masyumi kembali tidak disetujui oleh pemerintahan Soeharto. Akan tetapi, pemerintah mengizinkan para simpatisan mendirikan partai baru yang diberi dengan nama Partai Muslimin Indonesia yang disingkat dengan Parmusi pada tahun 1968. Selanjutnya, pemerintah Orde Baru menetapkan pemilu pertama akan dilaksanakan pada tahun 1971 yang akan diikuti oleh 9 partai politik dan 1 organisasi kekaryaan yang bernama Golkar. Dalam rangka menghadapi pemilu pada tahun 1971, pemerintah Orde Baru mengkonsolidasikan sekretariat bernama Golongan Karya yang disingkat dengan Sakber Golkar, sebagian gabungan dari organisasi-organisasi kekaryaan yang mencakup segmen pemuda, mahasiswa, pekerja, militer, kaum agama yang telah terbentuk pada masa demokrasi terpimpin. Sakber Golkar kemudian menjadi suatu organisasi politik yang ikut pemilu pada tahun 1971 bernama Golkar, namun dalam kamus Orba bukan partai politik, dan dalam perkembangan selanjutnya menjadi mesin politik dan penopang utama pemerintahan Orde Baru. Dengan bantuan fasilitas militer berupa jaringan intelijen dan penugasan perwira-perwira militer sebagai pengelola dan pembinaan cabang-cabang lokal Golkar di daerah-daerah yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri kepada semua pegawai negeri, yakni harus memilih Golkar pada pemilu. Maka hasil Golkar keluar sebagai pemenang pertama dengan perolehan suara sebanyak 62,82%, diikuti NU sebesar 18,68% dan PNI sebesar 6,93%, serta Parmusi sebesar 5,36%, PSII sebesar 2,39% sebagai lima besar. Rezim Orde Baru selanjutnya pada tahun 1973 melakukan penyederhanaan partai dengan menetapkan 9 partai yang ada hendaknya menjadi 2 partai, yakni Partai Persatuan Pembangunan PPP sebagai fusi dari NU, Parmusi, PSII, Perti, dan Partai Demokrasi Indonesia PDI. Gabungan dari PNI, IPKI, Murba, Partindo, dan Partai Katolik. Pada pemilu-pemilu berikutnya pada tahun 1977, 1982, 1987, dan 1992, kontestan pemilu hanyalah PPP, PDI, dan Golkar. Golkar terus menjadi pemenang utama serta dalam konstelasi politik menjadi partai hegemonik, penopang dan mesin mobilitas dukungan untuk pemerintahan Orde Baru. Kemenangan Golkar itu menurut para pengamat politik sudah diatur begitu rupa oleh semua penguasa rezim Orde Baru terus yang berkuasa dan tidak mempunyai oposisi, yang berarti dikarenakan munculnya kecil suara yang diperoleh PPP dan PDI sejak pemilu tahun 1977, peranan kedua partai itu hanyalah sebagai pelengkap atau window dressing bagi sistem demokrasi yang dianut oleh rezim Orde Baru.
Pada era reformasi, maka bermuncullah para politik parpol baru yang menjelang pemilu yang akan diadakan pada bulan Juni tahun 1999. Telah terdaftar pada Departemen Kehakiman sebanyak 140 partai lama dan baru, dan setelahnya diadakan verifikasi, hanya 48 partai politik yang memenuhi syarat untuk ikut pemilu. Hasil dari pemilu tahun 1999, hanya 5 partai yang memperoleh lebih dari 3 suara pemilih. 15 partai memperoleh suara sekitar 0,2 sampai 1,9% dan mendapatkan kursi DPR. Sisanya 28 partai tidak berhasil mendapatkan kursi DPR satupun. Adapun kelima partai tersebut adalah PDIP, kelanjutan dari PDI yang terbentuk pada masa Orde Baru, 33,7% dengan perolehan kursi sebanyak 153, Golkar 22,4% dengan perolehan kursi 120, PPP 10,7% dengan perolehan kursi 58, dan PKB merupakan partai baru yang lahir pada awal era reformasi sebesar 12,6% memperoleh 51 kursi, dan PAN juga merupakan partai baru yang dibentuk pada awal reformasi, mendapatkan suara 7,1% dengan raihan kursi di DPR sebanyak 34. Partisipasi rakyat pada pemilu tahun 1999 sebesar 91,69% sebanding dengan partisipasi rakyat Indonesia pada pemilu tahun 1955. Pada pemilu-pemilu selanjutnya di era reformasi ini, jumlah partai pemilu berfluktuasi, yaitu pemilu pada tahun 2004 sebanyak 24 partai, dan pemilu 2009 sebanyak 38 partai, dan pada pemilu tahun 2014 sebanyak 12 partai, dan pada pemilu tahun 2019 tercatat 16 partai yang telah dinyatakan sah Komisi Pemilihan Umum sebagai peserta pemilu. Sistem demokrasi yang terwujud dalam era reformasi bernuansa demokrasi liberal yang ditandai dengan banyaknya kebebasan berserikat dan mudahnya mendirikan partai dan organisasi kemasyarakatan atau ormas, dan mengeluarkan pendapat melalui media cetak dan elektronik yang dimana menerbitkan media-media cetak tanpa izin lagi dari pemerintah yang dahulunya dikenal dengan surat izin terbit. Dan banyak-banyak lagi kebebasan yang dirasakan oleh masyarakat sepanjang pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Republik Indonesia, pada tahun 2004 dilaksanakan secara langsung oleh rakyat, tidak lagi melalui lembaga-lembaga perwakilan seperti MPR. Begitupun pada tahun 2005, pemilihan kepala daerah, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, dan wali kota atau wakil wali kota dilaksanakan secara langsung dan bebas oleh rakyat. Peranan lembaga perwakilan seperti DPR berkembang begitu rupa, tidak lagi hanya semata-mata sebagai pengesahan atau tukang stempel setiap kebijakan pemerintah seperti pada masa Orde Baru, tetapi sebagai penyeimbang dan pengawas terhadap lembaga eksekutif pemerintah, dan malahan untuk pengangkatan jabatan tertentu seperti Panglima TNI dan Polri harus mendapatkan persetujuan DPR. Begitupun untuk pertimbangan seperti pengangkatan duta-duta besar dan yang sebelumnya tidak memerlukan persetujuan atau pertimbangan DPR, namun sekarang harus mendapatkan pengesahan DPR melalui prosedur yang dinamai dengan uji kelayakan dan kepatutan atau dengan fit and proper test. Baiklah, itulah materi yang bisa saya sampaikan mengenai perkembangan partai politik di Indonesia. Dan pesan yang bisa saya sampaikan adalah dengan kehadirannya partai-partai politik ini bisa diharapkan untuk tetap menjadi penyalur aspirasi rakyat, bukan hanya semata-mata untuk mengedepankan suatu tujuan organisasi yang bersifat egois dan mementingkan hanya kelompoknya saja, akan tetapi juga tetap mengedepankan ideologi partai dan mengedepankan aspirasi masyarakat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.